Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Demang Praja, channelnya para petani kita semuanya. Semoga sahabatku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya, amin. Walaupun sekarang agak sedikit pusing. Dan musim kemarau ini adalah turun hujan masih terlalu kerap. Tapi itu adalah berkah dari Yang Maha Kuasa. Akan tetapi kita tidak lepas daripada berusaha bagaimana bahwa tanaman padi kita yang seperti ini adalah di saat pengisian bulir kita harus betul-betul diberikan apa saja bahan-bahan untuk supaya bahwa tanaman padi ini adalah bebas daripada penyakit dan juga hama, dan menambah bobot dan pengisian bulir biar agak sedikitnya cepat. Buat Dani semuanya, saya akan berbagi tentang bagaimana pengaplikasian terakhir. Artinya dalam padi ini sudah menunduk sekitar kurang lebih adalah 90%. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat sahabatku semuanya. Nah, dengan menggunakan apa saja kita mengaplikasikan atau aplikasi terakhir ini adalah di saat padi menunduk. Cukup dengan dua bahan aktif ini karena kita dilihat dari keadaan dan situasi daripada pertumbuhan padi tersebut. Yang pertama adalah MKP Merauke atau monokalium fosfat. Untuk dosis daripada MKP cukup 4 sendok makan. MKP adalah saya ngambil dari MKP Merauke. MKP Merauke beberapa manfaat utama bagi tanaman termasuk tanaman padi, yaitu untuk merangsang pertumbuhan akar, pembentukan bunga dan buah, serta meningkatkan kualitas dan hasil panen. MKP Merauke juga dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit dan kondisi lingkungan yang kurang baik. Yang kedua adalah saya menggunakan lengkuas. Nah, lengkuas ini sahabat petani semuanya ini bisa bermanfaat selain daripada untuk fungisida, yaitu untuk penyakit hawar daun dan bakteri daun dan naik blast. Ini adalah sebagai pestisida nabati. Nah, berapa dosis daripada lengkuas tersebut? Lengkuas cukup 1 gelas aqua atau 1 gelas air mineral atau 200 cc sampai 300 cc untuk per tangki ukuran daripada 16 atau 15 sampai 16 liter. Dan kebetulan lahan ini adalah luasnya kurang lebih 5.600 meter atau kurang lebih 400 tumbak atau 400 bata. Jadi saya menggunakan daripada lengkuas ini sahabatku, saya cukup menggunakan hanya 3 liter. Berapa jumlah daripada lengkuasnya? Lengkuasnya adalah cukup 1,5 kilo, yaitu dihancurkan. Caranya bagaimana, baik di blender atau gimana, lalu direndam 1 hari 1 malam, kemudian besoknya disaring, boleh langsung diaplikasikan. Sahabat tani semuanya, bahwa lengkuas ini adalah jarang yang digunakan atau jarang dimanfaatkan oleh para petani. Sebetulnya lengkuas ini adalah memiliki beberapa fungsi penting untuk tanaman padi, terutama sebagai pestisida nabati. Ekstrak lengkuas dapat digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman padi seperti hawar daun bakteri yang disebabkan oleh Xanthomonas oryzae. Selain itu, lengkuas juga dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit blast pada tanaman padi yang disebabkan oleh jamur Pyricularia oryzae. Kenapa saya tidak menggunakan fungisida buatan toko? Sebetulnya bahwa tanaman ini sudah menggunakan fungisida buatan toko sahabatku. Mungkin sahabatku sudah tahu bahwa fungisida buatan toko adalah sangat mahal sekali. Andai kata kita tidak bisa merekayasa tentang hal ini adalah kita akan banyak pengeluaran biaya untuk budidaya tanaman padi ini. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan bagaimana kita melakukan aplikasi untuk fungisidanya atau untuk jamurnya. Nah, kali ini yang terakhir kita menggunakan
fungisida yang buatan sendiri, itu menggunakan ekstrak daripada lengkuas. Kalau bagi saya adalah lengkuas bercondong atau berorientasi kepada fungisida. Ekstrak daripada lengkuas ini, sahabatku, ini sangat manfaat dan sangat kelihatan, itu terutama adalah untuk menanggulangi masalah hama dan penyakit. Ekstrak daripada lengkuas memiliki sifat fungisida yang berarti dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan jamur penyebab penyakit pada tanaman padi, seperti penyakit blast dan lain-lainnya. Sekali lagi, sahabatku semuanya, saya hanya cukup 2 bahan aktif saja. Yang pertama yang tadi katakan adalah kita aplikasi terakhir ini, yaitu dari MKP Merauke. Yang keduanya adalah daripada kita membuat ekstrak daripada lengkuas untuk fungisidanya. Selain daripada itu, sahabat tani semuanya, bisa saja kita dicampur dengan 10 cc atau 10 mili daripada sabun pencuci piring, seperti lemon atau seperti sunlight atau seperti yang pokoknya pencuci piring lah, cukup hanya 10 mili saja untuk per tangkinya. Untuk kesimpulannya, sahabatku semuanya, andai kata akan melakukan seperti ini kita harus menganalisa dulu. Kalau fisik daripada tanaman kita itu dianggapnya sepertinya agak aman, kenapa kita beli yang mahal? Itu banyak alternatif yang lain. Artinya seperti inilah caranya. Yang pertama itu kita menggunakan MKP Merauke. MKP Merauke adalah untuk suplemen padinya atau untuk mempercepat pengisian daripada bulir tanaman padi ini. Dan lengkuas adalah untuk hama dan penyakitnya. Yang penting adalah dosis pembuatan dari lengkuas itu harus tepat sasaran. Jangan membuat 3 liter hanya cukup setengah kilo. Ini tidak akan ampuh. Akan tetapi kalau 3 liter 1,5 kilo, itu akan ampuh manfaatnya yang sangat luar biasa. Banyaklah di mana-mana juga lengkuas, artinya dengan beli pun di tetangga atau di kebun mana dipersiapkan kita nanti. Nah, itu lebih murah sebetulnya. Nah, sayangnya petani-petani kita ini jarang memanfaatkan hasil daripada alami itu. Dan selanjutnya, sahabatku semuanya, kalau kita menggunakan minimal kita dicampur dengan berbahan aktif kimia, artinya organik dengan kimia, ini untuk mengantisipasi masalah hama yang genetik. Nah, hama yang kebal. Nah, dengan cara seperti ini pertumbuhan padi akan mulus, daun tetap segar dan anti neck blast. Perlakuan ini, sahabatku, ini adalah bukan hoak. Ini sering dilakukan. Kalau saya mungkin sudah banyak yang tahu dengan channel ini. Saya sering melakukan atau menginformasikan kepada sahabat tani adalah sering terjadi antara kimia dengan organik atau dengan ekstrak daripada organik itu sendiri dicampur. Apa kegunaannya? Yang pertama adalah untuk pengiritan masalah biaya. Yang kedua adalah tentang masalah hama yang kekebalannya, terutama hama yang betul-betul kebal, kita harus menggunakan organik. Nah, untuk itu sahabatku semuanya, barangkali sahabatku semuanya ada yang kurang puas atau kurang dimengerti, boleh sahabat petani semuanya boleh bertanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab.